Sudah, Bu. Python for Data Science ya. Jadi ini sebetulnya Anda udah mulai masuk ke library yang sering digunakan di Python gitu. Nah, yang diperkenalkan hari ini dua ya, dia ya ada 3 sih Matplot, tapi yang utamanya cuma ada 2. Jadi data frame dan NumPy gitu. Mudah-mudahan Anda udah baca juga. Jadi ini tuh ya ini tuh pasti dipakai gitu ya ketika Anda mengolah data karena salah satu yang paling sering digunakan itu adalah ini untuk mengakses data yaitu tabel ataupun data teks gitu. Nah, jadi pertama yang akan dijelaskan itu adalah pandas ya. Jadi ada namanya panda. Jadi kalau saya cepat dulu sebentar masuk ke programnya dulu. Ada nggak sih? Oh, nggak ada sih contohnya. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi ini contohnya gini. Nah, ini kan import pandas gitu ya. Nah, ini artinya si pandas ini apa kalau tadi dikaitkan dengan OO? Itu masuk ke objek nggak, Bu? Objeknya, betul sekali. Jadi pandas itu masuk ke objeknya. Read CSV masuk ke mana? Mantap. Ya, betul. Jadi pandasnya itu adalah objeknya, kemudian read CSV itu adalah metodenya. Jadi artinya nanti si pandas itu akan punya banyak metode, nggak cuma pakai read CSV aja gitu ya. Nah, itu contohnya dari OO. Jadi kenapa Anda diperkenalkan OO? Karena nanti Anda akan banyak memanggil library, di mana library itu adalah objek gitu. Jadi ini adalah kita sebut library pandas biasanya gitu. Nah, library itu adalah kumpulan dari metode yang dimiliki oleh sebuah objek. Itu. Jadi pandas itu adalah sebuah objek. Nah, hari ini kita akan menjelaskan itu. Jadi pandas itu biasanya digunakan untuk membaca isi dari objek tersebut gitu. Jadi di sini apa namanya didahului dengan read gitu ya, misalkan ya titik read. Nah, read ini nanti adalah sebuah apa namanya function ya atau metode dari objek tersebut. Seperti itu. Nah, ini adalah cara kita membaca file. Jadi file itu bisa dibaca dalam berbagai format. Ada yang formatnya teks, gitu kan. Ada yang formatnya itu sudah dalam bentuk tabular. Misalkan Anda ngakses file dari, kemarin tuh belajar apa Anda? MongoDB apa sih database-nya? Postgre atau apa? SQL, Bu. Oh, SQL ya, MySQL ya? Oke. Ya. Nah, itu bisa juga diakses gitu ya. Jadi ini contohnya, kalau yang di sini adalah contohnya dalam bentuk teks. Jadi kita punya file teks, kemudian kita akan mengakses isi dari file tersebut. Nah, cara mengaksesnya juga ada beberapa tipe. Ada R, artinya kita cuma mau reading, nggak mau melakukan updating gitu kan. Nah, kalau misalkan kita mau melakukan updating, menambahkan data atau menghapus data, Anda pakainya W, yaitu write. Tapi kalau Anda mau menggabungkan dua buah file, Anda bisa pakai appending. Jadi ini formatnya yang kedua. Jadi file 1 sama dengan open, terusnya di follow dengan apa. Nah, itu cara untuk kita membuka sebuah file. Nah, kemudian ini sama ya. Oke, ini sama. Nah, kemudian reading file with open. Nah, kita juga bisa menuliskan seperti ini. With open gitu kan. With open ini S ini file 1. Kalau tadi kan file 1 sama dengan open. Nah, bisa juga kita menggunakan with. Ada yang tahu kenapa apa bedanya menggunakan with sama langsung? Kalau di programming itu kalau kita pakai with itu apa ininya, intinya? Ya kadang-kadang kita perlu mengulang beberapa nama gitu ya kalau di itu, tapi kita nggak usah ngetik lagi gitu. Biasanya kita pakai with gitu ya menuliskannya, tapi di sini nggak, contohnya nggak menunjukkan itu. Jadi ini apa namanya with open ini as file 1, kemudian dari sini file stub sama dengan file 1 titik read, kemudian kita ngeprint itunya, kemudian kita close filenya, kemudian di sini ada
menampilkan hasil dari isi dari file tersebut seperti itu. Oke, ini cuma contohnya aja. Nah, ini adalah cara kita mengakses ini apa namanya isi dari file tersebut. Nah, katakanlah di example 1.txt itu kita punya statement this is line 1, this is line 2, this is line 3 seperti itu. Kemudian kita karena dia ada 3 apa namanya baris misalkan seperti itu, kita bisa juga mengakses menggunakan indeks. Jadi di sini dianggap sebagai sebuah list gitu kan. Jadi the first line correspond to the first element in the list. Jadi ini kita asumsikan dengan karena di sini read lines ya. Kalau misalkan kita membacanya read lines, nah maka satu baris itu anggap sebagai satu elemen yang pertama gitu. Ini elemen pertama dan ini elemen yang kedua. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita menggunakan statement read lines gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian oke. Nah, ini oke, ada yang bisa jawab nggak pertanyaan saya? Jadi misalkan ini kan kalimatnya file stub sama dengan file 1.readline. Kemudian dia dimasukkan lagi ke variabel yang sama, file stub sama dengan file 1.readlines. Kemudian dia akan ngeprint isi yang kedua, this is line 2. Kenapa bisa? Ya, jadi di sini apa penjelasannya? We can use the method readline twice. The first time is called it will save the first line in the variable stub and then print the first line. And the second time it will save the second line and the variable will print the second line. Jadi kita bisa menggunakan, tapi kan nggak efisien banget ya kalau harus ngeprint setiap kali gitu. Jadi Anda bisa pakai for, misalkan pakai looping. Nah ini dia ada. Jadi kalau mau pakai kalau mau ngebaca setiap line-nya, nah lebih baik pakai for gitu ya. Jadi for line in file 1, kemudian Anda ngeprint masing-masing statement-nya kayak gitu. Kemudian ini kita memanggil dengan 4 di sini apa? Kita apa di sini? We can specify number of character we would like to read. Number of character we would like to read. Oke, misalkan saya punya line seperti ini. Teks seperti ini di example. Kemudian saya tulis file stub sama dengan file 1 read lines 4. Read lines, ingat, read lines itu tadi membaca yang per baris. Berarti kalau for berapa? 4 baris atau 3. Nah, itu. Dia tadi barisnya mulai dari 0 juga ya? Iya. Mulainya barisnya dari 0 juga gitu. Oke. Nah, kemudian lihat di sini. Ini apa nih? Nah, salah kan kamu kan? Jadi kalau misalkan tadi read line 4 di situ apa? Dia specify a number of character, bukannya line. Oh, bukan. Jadi kalau misalkan kita tadi pakai line, nah di sini ini kan dia tidak dinyatakan dalam bentuk indeks ya. Jadi for line, mana tadi teh? Nah ini. Jadi kalau misalkan sini specify number of character. Jadi file stub sama dengan file 1 read line 4. Jadi 4 ini adalah 4 karakter yang mau ditampilkan. Jadi kayak misalkan di sini. Nah ini adalah 4. Kok 5? Oh ini karena ini 5. Jadi dia 01. Karena ini 16. Ya maka yang itu sampai 1. Karena ini 9. Maka dibacanya itu sampai 2. Kedengeran kucing berantem nggak? Mudah-mudahan nggak ya. Kedengeran, Bu. Kedengeran ya? Parah banget itu kucing di luar berantem, heboh. Ya udah, nggak apa-apa lah. Saya udah pakai earphone padahal. Ya, jadi angka di situ menunjukkan number of character ya.
number of karakter dari tulisan tersebut gitu kalau yang readline. Bu izin bertanya Bu. Ya silakan. Berarti kalau yang read lines barusan itu tidak dilihat dia elemen keberapa gitu Bu. Kalau misalkan ini kan 16 masih dalam line 1. Terus kalau misalkan nanti lebih dari 16 apakah dia akan masuk ke elemen berikutnya atau enggak? Nah, itu tadi kembali ke pertanyaan yang pertama tadi. Mana tadi? Nah, di sini ya. Tadi kan dibilang kalau misalkan dia ngebacanya, pertama misalkan gini. Jadi file stub sama dengan file 1 read line kosong. Nah, berarti kalau misalkan komennya seperti ini berarti kan satu baris ya. Nah, di sini lihat nih. We can use method to read line. Jadi artinya dia ngebacanya satu baris gitu. Nah, ketika kita pakai read line ini hanya berlaku di baris yang karena ini ditulisnya pertama, maka dia di baris yang pertama. Ini kedua, maka ini di baris yang kedua. Nah, berarti kalau kasusnya kayak tadi, karena ini berapa ini? Read line-nya berapa? 1, 2, 3. No, 3 kali manggil. Berarti kan untuk 3 baris ya? Iya. Nah, berarti ini 16-nya ini untuk baris yang pertama, gitu Mas. Oh, maksud saya Bu tadi kalau misalkan itu kan isinya 16 untuk baris pertama. Nah, kalau misalkan jumlahnya lebih dari 16, apakah ke ujungnya nanti yang keluar juga bakal kosong gitu? Jadi this is line 1, terus berikutnya hanya berisi spasi aja atau gimana gitu? Enggak ada. Non, palingan ya? Oh, non aja. Siap. Iya. Terima Jadi kasih kan Bu. untuk karakter. Oke. Oke, ini file oke, kalau tadi read, sekarang write ya. Jadi kita ada perintah write. Cuma jangan lupa ketika write ini tadi komennya itu harus diganti, jangan R aja, tapi pakai W ya, karena untuk nulis. Oke, nah ini dia. Jadi kalau kita manggil, jadi open, file 1 open, ini tadi kita ganti dengan W, gitu ya. Seperti itu. Oke, langsung aja ke Nah, ini disebut sebetulnya nanti tuh kalau di dalam tapi ini masih text processing, tapi nanti kalau di dalam Pandas ada namanya series ya, bukan file, tapi nantilah itu kita jelasin. Salah. Nah, kalau ini with open sama dengan ini file sama lah ya. Jadi kita menuliskan this is line A itu ke dalam file 1 seperti itu. Kayak biasa aja. Oke, jadi ini kalau kita tulis perintah yang kedua, alright, maka dia akan otomatis masuk ke line yang kedua. Ini kalau pakai for aja, jadi kita sama tadi menggunakan perintah for itu lebih cepat, lebih efisien. 3 kali for, 3 kali looping di dalam for, maka kita akan punya 3 line seperti itu. Ini apa? File write. Ini kan method write, it will just write to existing and then add files. Apa ini? Oh, mungkin kalau misalkan asumsinya kita sudah punya dua teks ini, misalkan sebelumnya line A, line Z, maka kita bisa menambahkan juga ke dalam file itu. We can set to mode appended using lowercase a. Oh, ininya, sorry. Append yang tadi ya. Ya, jadi kan ada properties dari file itu, ada read, ada write, ada append. Nah, kalau kita nulisnya di situ append, maka dia akan otomatis menambahkan di bagian bawahnya gitu, menambahkan di bagian bawah lainnya dengan tulisan yang kita tulis di sini. Itu. Jadi ini menjelaskan append, menggabungkan, menambahkan. Terus yang di sini itu adalah ini write, pertama read, kemudian ada write, with open example 1, tapi read aja. Kemudian open example 3, kita pakai write. For line, oh ya. Jadi ini saya punya 2 file, example 1 sama example 2. Nah, ini harus dilihat kita ngebacanya di mana. Jadi di sini for line, read files, itu kita ngebacanya ke write file, berarti ke file yang ke example 3. Karena example 3 yang kita sebut sebagai write file. Jadi line-nya tadi kita masukkan ke dalam file example 3 ini ya. Masukin ke file example 3. Jadi lihat dari propertinya dipakai yang mana, yang read apa yang write seperti itu. Tapi paham nggak baca ini?
With open ini, jadi kita membuka file ini, ya kan, example 1, tapi baca aja, gitu kan. Kemudian di sini with open example 3, kita buka lagi file example 3, tapi nanti mau kita tulisin, gitu. For line in read file, nah read, ini kayaknya read filenya tuh nggak pakai S ya, karena di sini nggak pakai S. Jadi for line in read file, ya hati-hati ya, jadi baca semua baris di dalam read file, jadi setiap itu, lalu tulis ke dalam example 3, gitu. Jadi ini nggak ada S-nya. Nah, itu yang tadi kita membaca text file. Nah, sekarang kita menggunakan Pandas. Jadi Pandas, jadi gini sebetulnya, Pandas itu library struktur data tuh. Jadi kalau Anda udah pernah belajar struktur data, nah jadi Pandas itu sebetulnya itu gitu. Jadi itu digunakan nanti untuk berhubungan dengan membaca file, kemudian pokoknya dengan file lah, dengan data yang mau kita analisis gitu. Pasti dipakai itu kalau Anda mau ngolah data ya, namanya library Pandas itu. Jadi Pandas ini adalah objek, sehingga kita harus import dia. Jadi import Pandas, seperti itu. Kemudian dari Pandas dia punya beberapa metode. Ini kalau kita sebut tadi metode, read CV, series. Nah series juga ini bagian dari Pandas. Duh heboh amat itu dulu. Ntar saya tutup pintu dulu. Lagi ada tukang gas di tetangga depan. Rame. Oke. Kedengeran nggak sih? Kedengeran ya? Suara berisik-berisiknya? Enggak, Bu. Nggak, oke good. Karena itu suara gas diturunin ribet banget. Ya, jadi ini Pandas. Jadi di sini contoh dari metodenya, jadi ada read CV, ada series, ada data frame, seperti itu. Ada value dan seterusnya ya. Jadi itu adalah objek Pandas dengan beberapa metodenya. Nah, untuk kita bisa membaca file, tentunya tadi kita harus import dulu Pandasnya. Kemudian kita harus bisa menggunakan read CSV misalkan kalau filenya adalah bentuk file CSV. Jadi caranya gimana? DF ini adalah variabel, misalkan data frame sama dengan gitu kan pandas titik read CSV. Kemudian ini kita memasukkan file path-nya dari file tersebut itu ke mana gitu. Nah, kemudian ada juga kita menyebutnya sebagai ini. Jadi import pandas as PD supaya lebih simple nulisnya daripada kita nulis pandas gitu kan. Kalau import pandas berarti kita harus manggil pandas sebagai objek ini. Nah, untuk mempersingkat tulisan, kita biasa menggunakan import pandas as PD gitu misalkan. Di sini SPD, nanti tinggal manggilnya itu adalah PD aja. Jadi PD titik read read CSV seperti itu atau apapun lah ini. Jadi contoh nama aja. Nah, kalau kita menggunakan CSV itu kalau kita menggunakan Pandas itu datanya sudah dalam kita sebut dengan data frame. Jadi data frame itu sudah tabel sih sebetulnya gitu ya. Jadi ini kita simpan di dalam bentuk tabular. Jadi nanti Anda lebih enak gitu ya ngebaca dari datanya kalau ditulis dalam bentuk Pandas seperti itu. Jadi sama seperti kalau Anda mau pakai teks juga sama. Kalau tadi kan nggak pakai library Pandas. Nah kalau sekarang pakai Pandas, itu untuk teks pun nanti akan dibuka, akan direpresentasikan dengan menggunakan data frame seperti ini. Jadi ini adalah data frame contohnya. Jadi, nah kemudian kalau kita mau menampilkan isi dari data frame, itu kita bisa menampilkan ada dua, bisa pakai head, bisa pakai tail. Kalau head itu biasanya cuman 5 aja, 5 tuh sama nama fieldnya ya. Cuman 5 row data frame-nya yang ditampilin, tapi yang urutan pertama. Tapi kalau Anda pakai DF tail, nah berarti yang terakhir, yang 5 row dari yang bagian terakhir. Nah, itu cara untuk menampilkan data frame. Oke. Nah,
Ini contoh misalkan kalau tadi Anda ngebaca file, nah kalau ini misalkan Anda mau memasukkan data ke dalam data frame, oke? Jadi Anda mau memasukkan, kalau ini kan baca file ya, pakai read CSV. Nah, misalkan Anda mendeklar apa? Ini apa ini? Set apa dictionary apa list? Song itu. Dictionary, Bu. Dictionary. Kenapa dictionary? Karena ada key sama value. Betul. Ini key-nya itu adalah album, kemudian ini value. Value-nya dalam bentuk list. Oke. Yang album. Kemudian yang ini sampai sini ya, yang album itu listnya. Kemudian ada key release. Key release ini adalah year. Kemudian ada key length. Kemudian ini adalah length-nya. Nah, saya punya dictionary seperti itu. Kemudian dictionary ini saya mau masukin ke dalam data frame supaya bisa dilihat dalam bentuk tabel seperti itu. Nah, caranya adalah, nah di dalam PD, di dalam Pandas itu ada metode yang disebut dengan data frame. Jadi dari dictionary ini kamu masukin ke data frame aja. Jadi kayak begini. Nah, ini otomatis hasilnya nanti akan sama dengan kalau kamu ngebaca file yang memang udah dalam bentuk tabular seperti itu. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Karena ini key, jadi ini akan sebagai field album, length, sama release. Ya, kemudian isinya dari masing-masing tadi itu akan langsung dimasukkan ke dalam kolom, ke dalam barisnya sesuai dengan key-nya, gitu ya. Nah itu cara kita menggunakan data frame dari data series seperti itu. Oke, berikutnya, nah ini. Jadi ada beberapa cara penulisan ya yang harus dipahamin. Jadi kalau kita mau mengakses kolom tertentu, ya, itu kita bisa menuliskannya dengan cara seperti ini. Ini jangan lupa untuk menuliskannya itu 2. Jadi kurung kurawalnya ini ada 2. Kurung kurawal. Kurung sikunya ini ada 2. Jadi X sama dengan DF. DF itu tadi misalkan sudah kita declare dia sebagai data frame. Kemudian dari situ kita masukkan nama kolomnya. Ya, jadi ini ada 2. Kenapa 2? Karena kalau 1 DF length itu artinya apa? Ada yang tahu? Misalkan DF kurung siku length. Apa ininya? Maksudnya? Atau ini dulu deh. Kenapa harus pakai 2 kurung siku? Tahu? Ya. Jadi kan kalau data frame, kalau kita bacanya DF, ini kan berarti semuanya. Tapi kalau misalkan apa? X sama dengan DF. Kalaupun misalkan ditulis DF doang bisa, kalaupun kamu mau masukin semua field-nya DF ke dalam X, kamu bisa tulis DF tanda kurung siku kosong gitu. Berarti itu semuanya. Nah, kalau kamu nggak pakai kurung siku 2, itu artinya length-nya itu tidak dinyatakan sebagai kolom gitu. Jadi saya dari semua kolom, tapi saya ngambil kolom length aja gitu. Jadi kalau caranya seperti ini, itu hasilnya nanti si X-nya itu akan seperti ini, gitu ya. Itu untuk yang Pandas. Nah sekarang kamu bisa juga menuliskan untuk multiple column. Jadi kalau untuk multiple column kita tinggal pakai koma-komaan aja nulisnya. Oke. Ya, jadi misalkan kalau mau multiple column, jadi di dalam kurung ini ada length, koma apa, seperti itu aja. Oke, nah ini indeks. Jadi karena dia data frame itu adalah tabel itu ada baris dan ada kolom, maka kita bisa akses nilainya berdasarkan baris dan kolom. Jadi contohnya misalkan di sini, apa ini tahun ya. Jadi ini ada tahun, berarti ini kolom keberapa? Kolom itu mulai dari 0. Berarti 0, 1, 2, berarti ini biasanya baris dan kolom menyatakannya itu. Jadi barisnya itu adalah 0, 1, berarti baris ke 1. Kolomnya itu adalah kolom ke 0, 1, 2. Berarti ini 1980 ya. Jadi 1980 itu adalah baris kolom, baris ke 1, kolom ke 2.
Yang ini juga sama, baris ke-0, kolom kedua. Baris ke-0 ini. Kemudian kolom kedua, berarti ini. 1982, ya betul. Jadi kita mengakses menggunakan indeks. Kemudian bisa juga tidak menggunakan indeks, tapi menggunakan nama fieldnya. Jadi di sini adalah baris keberapa pada field yang mana. Itu juga sama. Jadi kita boleh memasukkan dengan nama fieldnya ya di dalamnya. Nah, kemudian ada menggunakan range. Nah, ini ada pakai range juga nih, hati-hati ya. Kemarin suka ada yang salah gitu. Jadi kalau misalkan range itu yang terakhir itu tidak dimasukkan ya. Berarti kalau misalkan dia Z sama dengan df data frame .ex, indeks, kita ngambil indeksnya, ini 0.2, 0.3. Ini sama, ini adalah baris sama kolom. Cuman barisnya itu mulai dari baris ke-0 sampai dengan ke-2. Kemudian kolomnya juga mulai dari 0 sampai dengan 3. Jadi hasilnya ini. Tapi kalau untuk baris kolom jadi 0, 1, 2 ya. Jadi ini agak beda nih ininya. Mudah-mudahan Anda nggak ketukar. Jadi kalau df ix 02 berarti 0, 1, 2. Salah. Kemudian yang ini baris kolomnya 0 sampai 3. Tapi di sini yang terakhirnya nggak dimasukin ya, 0, 1, 2 seperti itu. Sama seperti waktu kita ngakses list. Atau bisa juga tidak menggunakan indeksnya, tapi menggunakan nama fieldnya. Jadi dari artis sampai dengan rilis seperti itu, Anda mau menampilkan datanya. Kayak ini hanya visualisasi aja. Kalau saya mau misalkan punya data nih macam-macam, terus saya mau ngambil yang uniknya aja. Nah itu perintahnya ada metode unique. Jadi dari situ df release, jadi saya mau, ini kurang nih, oh ya betul. df release, oh karena dari tabel yang df yang udah rilis doang ya, jadi makanya dia boleh pakai kurung sikunya 1. df release titik unique. Nah, artinya saya mau mengambil nilai yang unik saja. Seperti itu. Oke, itu. Kemudian tadi rilis unik sudah ya. Kemudian, nah cara kita untuk kalau Anda pakai query, itu kan Anda bisa ngambil nilai tertentu gitu ya. Nah kalau Anda nulisnya seperti ini di dalam Pandas, misalkan apa, df release, berarti saya ngebacanya dari filenya release seperti itu, fieldnya release, saya ngambil yang lebih dari 80. Kalau Anda nulisnya seperti ini, maka yang dibalikinnya itu adalah boolean. Jadi hasilnya itu adalah boolean. Kalau nulisnya seperti ini, oke? Jadi df release, misalkan gitu, dari kolom release nampilin yang lebih besar dari 1980. Maka hasilnya adalah boolean. Jadi contohnya 82 true, 80 true karena sama dengan sini kan, yang 73 false dan seterusnya. Tapi kalau Anda mau nampilin nilainya, maka nulisnya tidak seperti tadi gitu. Tapi nulisnya kayak gini. df tanda kurung siku df release. Artinya di sini kan tadi boolean nih. Jadi Anda ngambil yang true aja gitu kan dari sini. Nah, kalau Anda mau ngambil nama bukan yang true aja sih. Kalau Anda ya betul yang true aja. Karena Anda mau ngambil nilainya, berarti yang diambil itu nilai yang bernilai true. Maka Anda harus nulis df. Jadi df kurung siku, df kurung siku lagi dan seterusnya. Karena kalau yang tadi ngambil ini boolean. Kalau nulis komennya seperti ini, nah jadi Anda nanti akan bisa menampilkan row-nya, datanya, bukan hasil yang boolean seperti tadi itu. Oke, itu untuk yang nampilin data, tapi berdasarkan kriteria. Jadi Anda boleh nulisnya langsung kriterianya seperti ini. Nah ini kalau mau nyimpen ke file. Jadi df itu kan data frame. Jadi misalkan data df1 itu isinya yang ini, misalkan. Ini adalah df1. Ini mau kita simpan ke file yang baru. Nah, kita manggil fungsi atau metode toCSV. Jadi df1 titik toCSV, kemudian sini nama file barunya yang mau dibuat. Nah, kalau Anda mau pakai di folder tertentu ya tulis aja nanti foldernya. Kalau nggak pakai nama folder apapun, dia akan disimpan satu file dengan code-nya. Gitu. Nah, itu untuk Pandas.
Ya, jadi ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan Pandas? Contoh, kelihatan? Ya, Bu. Udah ya, oke. Nah, oh ini udah nampi yang di atas data frame. Nah ini dia. Jadi data frame. Jadi yang tadi itu contoh data frame. Nah ini adalah dictionary. Ya, ini adalah dictionary. Kemudian dictionary-nya mau kita masukin ke dalam data frame. Nah, misalkan ini dictionary-nya ada, oh sebetulnya ini nggak usah pakai kolom, nggak apa-apa kalau semuanya. Misalkan ini dictionary-nya ada 4 kolom, year, team, win, sama losses gitu. Kalau memang mau semua kolom, Anda bisa masukin aja data frame data gitu. Ya, itu sama aja. Tapi kalau mau memasukkan kolom-kolom tertentu, nah baru Anda, saya jalanin dulu ininya library-nya sebentar di atas. Nah ini ya, jadi nanti cara deklarasinya ini. Jadi import pandas spd supaya lebih simpel penulisannya. Udah seriesnya saya lewat dulu. Nah ini dia. Jadi kalau misalkan katakanlah Anda hanya ingin mengambil field-field tertentu, nah biasanya baru kolomnya itu dimasukin. Tapi rasanya bisa kalau nggak pakai kolom, kalau mau semuanya. Ya, jadi kalau mau semuanya nggak perlu di-declare kolomnya, langsung aja data seperti itu. Nah ini yang dimaksud dengan data frame. Jadi enak ya, jadi ini adalah indeksnya. Nah, tadi yang pertanyaan Masnya tadi itu ada EX, itu kan dia ngebaca indeks gitu. Nah, kalau di versi yang baru itu namanya iLog ya. Jadi tadi EX-nya udah nggak dipakai lagi, itu di versi yang lama. Seperti itu. Oke. Kemudian tadi cara ngebaca read CSV. Jadi ini PD, read CSV. Nah, ini kalau biasa lah standar ya. Ini karena datanya disimpan di folder yang terpisah, maka saya harus naik dulu satu, aduh ini apa sih? Mana tadi? Nih, jadi harus naik dulu satu folder ke atasnya, masuk ke folder data gitu kan, bisa seperti itu. Ditulis seperti ini. Nah, kalau di, apa namanya? Kalau Anda pakai Mac ya kalau nggak salah ya. Ya, itu kan biasanya Anda ada yang pakai backslash gitu. Nah, kalau pakai backslash di depannya pakai R aja gitu. Jadi agak sedikit ada beberapa perbedaan dikit. Oke, tapi abaikan aja dulu itu. Jadi ini read CSV, nulisnya seperti ini. Kemudian ini kita ngebaca data dari file CSV. Kemudian ini head. Nah, head itu nampilin tadi 5 row teratas include nama field. Tapi kalau Anda mau masukin tail, nah itu yang terakhir, ya, file yang terakhir, gitu. Itu caranya. Tapi kalau Anda mau nampilin 15 baris gitu, Anda tulis aja. Jadi 15 row. Jadi tulis di sini 15 row. Jadi ini adalah row 15 dari terakhir, 15 dari paling akhir Anda nampilin. Jadi bisa di setting di jumlah row yang mau ditulis. Tapi kalau defaultnya itu kosong, itu 5 gitu. Oke, kemudian yang berikutnya, ini saya punya list gitu kan, saya punya listnya itu isinya ini. Kemudian dari situ saya baca file. Oke. Saya tunjukin dulu ya filenya ya. Di sini ada file. Misalkan saya punya file seperti ini, formatnya Python pas TDS 2012 gitu. Jadi ini ada 1, 2, 3 nomornya, kemudian dipisahkan dengan tanda koma, ya kan? Kemudian apa namanya dipisahkan dengan tanda koma, kemudian per barisnya ini adalah row-nya. Jadi nanti barisnya seperti itu ya. Nah ini file ini mau saya baca. Jadi kan biasanya kalau di teks itu ada separatornya ya, bisa separatornya koma, bisa titik koma gitu kan. Nah itu disesuaikan. Kenapa? Karena nanti akan dimasukkan ke dalam format waktu kita membaca file gitu. Jadi, oke.
Aduh, ini kolomnya susah amat sih. Mana tadi? Nih, udah kelihatan ya ininya apa file Jupyternya. Jadi ini saya mau membaca file yang tadi yang ada komanya. Nah, berarti saya ada beberapa properties nih. Kalau tadi kan di punyanya IBM nggak dijelasin kan. Jadi di situ ada nama filenya. Kemudian di sini ada parameter separator. Jadi separatornya apa? Karena tadi koma, maka di sini saya masukin separatornya koma. Kemudian di sini ada lagi propertiesnya mau pakai header nggak? Karena tadi di filenya itu nggak ada headernya kan? Jadi di filenya itu tidak ada headernya, tidak ada nama kolomnya, maka kamu menuliskannya itu header none. Nah, karena di sini di-declare bahwa calls itu nama isi sebuah list dengan nama-nama ini, karena kemudian nama-nama di dalam list itu dijadikan sebagai kolom, gitu. Jadi names ini adalah nanti nama untuk columns-nya diambil dari list call. Seperti itu ya. Nah, setelah itu, maka kemudian kita bisa punya hasil seperti ini. Jadi nama kolomnya diambil dari list calls gitu. Nah, di sini asalkan dimasukin ke dalam parameter names. Nah, itu caranya. Kemudian, nah kalau mau simpan ke file yang lain, maka Anda perintahnya itu, metodenya itu adalah to_csv. Kemudian di sini ada nama filenya. Anda bisa juga memasukkan nama foldernya seperti tadi itu. Oke, ini Postgre, nggak usah Postgre-nya. Oke, itu untuk wait.